Halo sobat, selamat datang kembali di channel tutorial. Oke sobatku, pada hari ini saya akan bahas tentang bagaimana cara menghitung gaji karyawan ya. Ini adalah teknik cara menghitung gaji karyawan, gaji pokok sampai dengan gaji lembur ya. Ini per jam atau per hari. Jadi hitungan lemburnya per jam dan per hari, mulai hari Senin sampai dengan hari Minggu. Itu pun kita hitung di hari Minggu ini termasuk tanggal merah ya. Nah, gimana sih caranya? Ini kita menggunakan rumus Excel ya, teman-teman. Jadi saya ini menggunakan Excel. Kalau teman-teman bisa lihat di sini adalah menu-menu Excel ya. Jadi ini saya minimize saja supaya bisa luas, bisa dilihat. Nah, ini adalah salah satu contoh ya. Ini lembar kerja, salah satu contoh buatan saya. Jadi teman-teman bisa buat sendiri nanti di rumah. Nah, ini saya jelaskan terlebih dahulu. Ini jam harinya itu Senin sampai dengan Minggu. Yang pertama yaitu jam kerjanya. Ini kita lihat ya. Jam kerja kenapa saya bilang jam 7 sampai jam 15. Ini sampai dengan hari Jumat ya. Jam 7 sampai 15. Jam kerja kita itu adalah 7 jam. Ini saya lihat, saya masukkan ini 7 jam. Ini jam kerja. Jam kerja. Sedangkan 7 sampai 15 ini adalah 8 jam. 1 jamnya itu adalah jam istirahat ya, teman-teman. Jadi kalau jam 7 sampai 15, jam 12 sampai jam 13 itu jam istirahat, itu tidak kita hitung. Jadi 7 jam kerja. Di hari Sabtu jam kerjanya ada 5 jam. Jadi jam 7 sampai jam 12. Di atas jam 12 itu dihitung lembur 5 jam. Sedangkan hari Minggu mulai jam pertama itu dihitung lembur. Jadi jam kerjanya kosong, langsung dihitung lembur. Nah, di sini adalah kolom hitungan lembur. Jadi kalau kita pulang masuk jam 7 pulang jam 15, otomatis lemburnya nggak ada dong, kosong di sini. Di sini kosong. Sedangkan kalau seumpamanya kita pulang jam 18 itu jam 6 sore ya. Masukkan saja jam 15 sampai jam 18 itu berapa jam? Selama 3 jam. Kita lembur selama 3 jam. Nah, di sini di hari Sabtu jam 13 sampai jam 18 itu adalah 5 jam. Kita lembur selama 5 jam. Nah, teknik perhitungan lemburnya itu seperti apa? Nah, kalau seumpamanya di hari Minggu itu jam 7 sampai jam 18. Mulai jam awal kerja sampai akhir itu dihitung lembur. Nah, cara hitung lemburnya seperti apa? Nih, teman-teman bisa lihat di sini ada yang namanya jam pertama, jam kedua, jam 3, jam keempat dan seterusnya, seperti itu ya. Jam pertama ini teman-teman bisa lihat. Jam pertama itu adalah perkaliannya 1,5. Jadi kalau lemburnya 3 jam, ini kan lemburnya 3 jam nih. Jadi jam pertama itu dihitung 1,5. Jam kedua ini kan 3 jam. Jam kedua, jam ketiga, jadi dari jam 15 ke jam 16 itu dihitung 1,5. Sedangkan jam 16 ke 18 selama 2 jam itu dihitung 2 jam. Nih jam kedua. Jadi karena ini 2 jam jadi 4. Di sini 4 ya. Ini teman-teman bisa lihat 2 kali 2. Jadi 4. Nah, sama seterusnya karena seumpamanya teman-teman di sini saya contohkan saja, kita hitung di sini seumpamanya kita bukan pulang jam 18, kita pulang jam 17. Pulang jam 17 ya. Nah, kalau pulang jam 17 otomatis lemburnya hanya 15, 16, 17. Hanya 2 jam di sini teman-teman, hanya 2 jam. Nah, kalau hitungnya lemburnya hanya 2 jam berarti jam pertama kali 1,5, jam kedua kali 2. Nah, hanya 2. Nah, berbeda dengan yang jam 15 sampai jam 18, dia ini ada 3 jam berarti kali 2-nya kali 2. Nah, selanjutnya saya contohkan lagi di hari Rabu. Salah satu contoh di hari Rabu mungkin kita pulang jam 19. Jam 19 itu jam 7 malam ya. Jadi lemburnya itu selama 4 jam. Kita masukkan 4 jam seperti ini. Otomatis jam pertama kali 1,5. Jam kedua, ini jam kedua sampai 7 jam pertama ya. Jadi jam kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh itu kalikan 2. Jadi di sini kita masukkan ini karena 4, berarti di sini bukan 3 lagi. Maaf. Berarti ini karena jam pertamanya 1,5, berarti di sini adalah 3 jam, 3 kali 2. Nah, sebanyak 6 jam. 6 jam. Ini kali jam pertama kali 1,5 dan 3 jamnya lagi itu dikali 2 berarti 6. Seperti itu gambarannya. Nah, di hari Jumat sama seperti ini, kalau kita rubah akan berubah. Dan di hari Sabtu teman-teman bisa lihat, kalau kita pulang jam 18 itu 5 jam. Tapi kalau kita pulang jam 19, di sini kita bisa lihat semuanya jam 19 seperti ini. Otomatis kita lemburnya selama 6 jam. Seperti ini ya, 6 jam karena bertambah ya. 13 semuanya 14, 15, 16, 17, 18, 19. Nah, itu 6 jam.
Jam pertama kali 1,5, sedangkan 5 jam berikutnya 5 jam itu dikali 2. Otomatis di sini bukan 4, di sini adalah 5 kali 2 10. Seperti ini. Nah, di hari Minggu jam 7 jam pertama. Nah, ini 7 jam pertama ini bahasanya lain lagi ya. Di hari Minggu bahasanya lain lagi. Jadi kalau kita masuk jam 7 pulang jam 18 itu lemburnya adalah 10 jam. Seharusnya 11 jam ya. 1 jamnya itu adalah jam istirahat. Nah, 7 jam pertama itu dikalikan 2. Jadi 7 kali 2 14 ya. Habis itu jam kedua adalah dikalikan 3. Dikalikan 3. Ingat, di sini adalah 7 jam. Ini jam ke-8. Ini jam ke-9 dan 10 itu kalikan 4. Jadi ini bahasanya begini ya. Ini jam kita kategorikan seperti ini. Ini 7 jam pertama, 7 jam pertama. Nah, di sini ini jam ke-8. Dan di sini jam ke-9 sampai jam ke-10 seperti ini. Gambarannya seperti ini, teman-teman. Oh, sorry. Jam ke-9 kutip aja, Pak. Jam 9 sampai jam ke-10. Nah, saya kasih gambaran seperti ini aja. Ini 7 jam pertama itu kali 2. Jam ke-8 itu kali 3. Jam ke-9 ke-10 itu dikali 4. Otomatis 7 jam, 7 kali 2 14. Nah, jam ketiga itu kali jam ke-8 itu kali 3, jam ke-9 dan 10 itu kali 4. Berarti ini kan ada 2 jam nih. 4 kali 2 8. Seperti itu, teman-teman. Gambarannya seperti itu. Cukup paham ya? Selanjutnya, kalau kita sudah menghitung seperti ini, perhitungan seperti ini, nah, kita bisa memperoleh nih totalnya. Jadi penotalannya seperti ini. Yang 1,5 kali 2 3,5, 1,5 kali 4 5,5, seperti ini. Penotalannya seperti ini. Dan lemburannya di sini di hari Sabtu itu 11,525. Jadi totalnya selama 1 minggu kita itu lembur selama berapa? 64 jam, bukan 64 jam ya. Kalau total lembur itu total lembur tuh ini. Berapa jam kita lembur? Cuma perkaliannya. Ini perkaliannya untuk perhitungan lemburnya selama 64. Nah, saya contohkan seumpamanya gaji pokok kita. Gaji pokok kita berapa? 3 juta. Untuk mendapatkan uang per jam, lembur per jam, ini kan lembur per jam ya. Lembur per jam itu adalah, kita bisa hitung seperti ini. Ini lembur per jam ya. Ini dibagi 173. Ini sudah rumusnya ya. Seumpamanya gaji pokok kita seumpamanya ini 5 juta ya. Nah, gaji pokok kita 5 juta. Otomatis lembur per jamnya adalah, kita hapus dulu, sama dengan ini dibagi 173 seperti ini. Enter. Nah, ini adalah lembur per jam kita. Nah, lembur per jam kita. Lalu pendapatan lembur kita berapa? Pendapatan lembur kita adalah ini. Pendapatan lembur adalah lembur per jam dikalikan ini total lemburnya. Nih, teman-teman bisa lihat. Nah, rumus ini kali ini. Jadi hasilnya adalah ini. Ini adalah total lembur kita. Total lembur kita selama 1 minggu. Nah, kalau kita 1 bulan ya berapa, hitung saja. Nanti teman-teman rekap deh, mulai per tanggal 1 sampai dengan akhir bulan, rekap seperti itu. Nah, untuk gaji pokoknya nanti kalau total gajinya tinggal nambahkan aja gaji pokoknya, habis itu ditambahkan lembur. Itu adalah hasil gaji karyawan. Seperti itu. Ini saya buatkan 1 minggu saja ya. Kalau saya buatkan 1 bulan full, otomatis teman-teman nanti kebingungan, kelamaan videonya. Sebagai tambahan buat teman-teman yang biasanya mendapatkan tanggal merah, sebelumnya di hari Rabu seperti ini ada tanggal merah. Mungkin saya rubah warnanya ya untuk memisahkan saja. Saya contohkan di sini adalah tanggal merah. Di hari Rabu tanggal merah. Jadi perhitungannya seperti ini, teman-teman. Kalau di tanggal merah otomatis ini jam kerjanya nggak ada dong. Jam kerjanya hapus dan ini 0. Jadi ini untuk perhitungan jam lembur di kosong jam seperti ini. Habis itu jam lemburnya yaitu mulai jam kerja pertama jam 7 sampai jam 19 seperti itu. Nah, setelah itu jam lemburnya berapa? Kalau jam 7 sampai dengan jam 19 otomatis lemburnya itu, ini kan jam kerjanya 11 jam ya. Karena istirahat 1 jam, otomatis di sini 11 jam seperti ini. Nah, lemburnya sama dengan hari Minggu. Di sini 7 jam pertama itu dikalikan 2 berarti 14. Habis itu jam ke-8 itu dikalikan 3. Jam ke-9, ke-10, ke-11 berarti ada 3 jam ya. 3 jam itu dikalikan 4 sama dengan 4 dikali 3 ya. Karena 3 ya.
Ini 7, ini jam ke-7, jam ke-8, 9, 10, 11 ini 3 jam. 3 kali 4 seperti itu. Jadi 12. Jadi totalnya adalah 29. Jadi kalau kita pulang jam 19 itu totalnya 29. Sama dengan di hari Minggu. Oke, cukup jelas ya. Jadi teman-teman kalau mau buat lembur silahkan dicoba sendiri di rumah. Utak-atik rumusnya. Ini kan hanya rumus-rumus penjumlahan perkalian seperti itu ya. Kalau teman-teman mau bikin pakai VLOOKUP atau penggunaan if silahkan. Ini hanya gambaran saya menjelaskan bagaimana sih cara menghitung lembur dan jam lembur karyawan setiap harinya. Oke sobatku, mungkin itu saja tutorial atau video saya hari ini. Bagaimana cara hitung lembur atau overtime karyawan, gaji karyawan. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Sekian dan terima kasih.